Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa luar biasa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Sebelumnya, anak-anak perhatikan gambar yang akan kita berikan berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik gambar tersebut. Apa yang anak-anak lihat? Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, menurut anak-anak, ya, kegiatan seorang anak yang sedang menendang bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Organ gerak. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, menurut anak-anak, tempat yang aman apa? Di lapangan bola atau tempat yang lapang supaya tidak membahayakan orang lain. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Sebelum bermain bola, sebaiknya melakukan pemanasan supaya ototnya siap, ototnya tidak tegang dan tidak mengalami cedera atau kram. Tulang sebagai organ gerak. Organ gerak dibedakan menjadi 3, yaitu rangka atau tulang, persendian, dan otot. Rangka adalah tulang yang sambung menyambung menjadi satu dengan susunan tertentu. Nah, rangka mempunyai fungsi sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, alat gerak pasif, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sendi. Sendi merupakan hubungan ujung tulang yang satu dengan ujung tulang yang lainnya. Yang pertama kita pelajari adalah sendi putar. Contohnya tulang leher pertama dan tulang leher kedua. Berikutnya sendi engsel yang hanya memiliki gerakan ke satu arah. Contohnya siku-siku, lutut, dan ruas jari. Sendi pelana. Gerakannya kemungkinan bisa 2 arah, yaitu ibu jari, tumit. Berikutnya sendi peluru yang gerakan ke segala arah. Sendi geser. Sendi yang memungkinkan pergeseran antar tulang. Nah, kemudian otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi tubuh manusia. Ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari berlatih. Perhatikan tulang pada lengan manusia dan pasangkan tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, ya, berikutnya tulang pengumpil. tulang pergelangan tangan,
Dan yang terakhir, tulang telapak tangan. Ya, selain organ gerak atas, ada organ gerak bawah. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Tulang pada kaki manusia, tulang paha. Tulang kering. Tulang kering biasanya terletak di kaki yang bawah, yang depan. Kemudian tulang betis lawannya. Kalau tulang kering yang depan, tulang betis yang belakang, ya, yang kecil. Kalau tulang kering yang besar. Tulang tempurung lutut. Tulang pergelangan kaki. Tulang telapak kaki. Yang terakhir, tulang jari kaki. Nah, sudah tahu semua kan? Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ayo mencoba. Untuk menambah pemahaman tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, mari mencoba membuat model sederhana. Ya, langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Gunting, ember, kertas koran atau kertas bekas juga boleh. Kawat kasa, pati, dan yang berikutnya, membuat kerangka patung dari kawat kasa. Yang ketiga, memotong kertas menjadi serpihan kecil-kecil sehingga mudah untuk dilunakkan. Yang keempat, kertas yang sudah kita potong-potong tadi kita rendam di dalam air supaya lebih lunak dan mudah dijadikan bubur. Berikutnya, kertas yang sudah kita lunakkan tadi kita tumbuk sampai halus dan kemudian dicampur dengan pati kancing. Setelah siap, bubur koran atau bubur kertas tadi bisa ditempelkan pada kawat rangka. Sudah selesai menempelkan, jangan lupa untuk mengeringkannya hanya diangin-anginkan saja. Jangan langsung dijemur di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya tidak retak. Nah, kalau sudah kering, diwarnai supaya menarik. Mari berdiskusi. Anak-anak telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang mari berdiskusi untuk mengetahui fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Yang pertama, tulang hasta mempunyai fungsi membentuk lengan bawah sebagai alas gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas atau biasa disebut dengan tulang atas, fungsinya penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Berikutnya, tulang pergelangan tangan menghubungkan tulang jari atau phalanges dengan tulang telapak tangan atau carpus. Tulang telapak tangan memberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Yang berikutnya adalah tulang paha. Tulang paha berfungsi penggerak untuk berjalan dan berlari. Setelah tulang paha, ada tulang kering yang berfungsi untuk menahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari.
Setelah tulang kering ada tulang betis. Penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak. Nah, ada tulang pergelangan kaki yang geraknya naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki, tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki, pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Baiklah, berikutnya fungsi organ gerak manusia yang banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Ya, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Berikutnya, bagaimana caramu bersyukur? Ya, kita bersyukur dengan berdoa dan menjaga serta merawat semua bagian tubuh kita dengan baik. Mari membaca. Jangan lupa ketika membaca berlatih untuk menentukan ide pokoknya. Nah, kita akan membaca dengan judul Penyandang Cacat yang Sukses. Berikut ini adalah paragraf 1. Coba dibaca baik-baik dan ditentukan ide pokoknya. Ya, ide pokok untuk paragraf 1 adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian paragraf 2. Menurut anak-anak, di manakah letak ide pokoknya? Bagus. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Yang ketiga, ide pokoknya adalah setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti. Berikutnya paragraf 4. Ya, betul. Ide pokoknya modalnya ketika disumbangkan dari Pemda DKI. Paragraf 5. Ide pokoknya adalah dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Kemudian paragraf 6. Ide pokoknya terletak di mana anak-anak hebat? Di awal kalimat. Setelah paragraf 6 kita lanjut ke paragraf 7. Di paragraf 7 ide pokoknya adalah saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setelah paragraf 7, kemudian paragraf terakhir yaitu paragraf 8. Nah, ide pokok dari paragraf 8 terletak di awal kalimat. Ya, itu tadi ide pokok dari bacaan yang kita baca. Kemudian, ayo berkreasi. Nah, sebelum kita membuat sebuah kreasi, kita harus memahami dulu apa yang kita akan bahas. Cover buku. Apa sih cover buku? Cover buku itu adalah sampul buku atau bagian terluar dari buku. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau kita prediksi sebelumnya, hanya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari seluruh isi buku tersebut.
Cover atau sampul memiliki dua bagian, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi tersebut harus saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover buku yang baik adalah cover buku yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, untuk membuat cover buku yang baik, cover buku itu harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis dan identitas penerbit, serta gambar yang menarik, dan terdapat sinopsis di bagian sisi belakang buku. Sinopsis adalah ringkasan padat dan jelas dari sebuah naskah buku, film, dan jenis karya lainnya, tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Unsur berikutnya, identitas buku. Itu tadi yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat membantu dan meningkatkan wawasan kita semua. Oke, jangan lupa tetap jaga kondisi, makan yang banyak, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.